Halo teman-teman, ada berita menyesatkan nih ya. Justru datang dari Pusdiklat Pajak loh. Dari Ditjen Pajak RI loh ya, dari DJP resmi. Ini coba teman-teman gue share ya, ini dapat dari teman. Jadi ada teman tiba-tiba kasih tahu gue, apa iya hibah emas tuh bebas pajak gitu ya. Eh, yang udah pasti enggak teman-teman ya. Hibah emas tidak membuat pajak itu menjadi bebas dari tidak membuat emas itu menjadi bebas dari pajak capital gain. Ini sama seperti USD. Oke, ini berita langsung dari Pusdiklat Pajak dan Ditjen Pajak RI ya. Jadi resmi nih ya, betul-betul resmi centang biru. Cuma ini salah banget ini ya. Ini betul-betul salah banget postingannya blunder. Gua rasa yang dibikin ini anak-anak sekolahan ya, anak kuliahan yang bikin ini ya. Mungkin konsepnya masih belum pas gitu. Oke, mari kita baca teman-teman ya. Ini hibah keluarga. Bapak A memberikan emas seharga 60 juta. Beberapa tahun kemudian emas itu dia hibahkan kepada Bapak B ya, anak kandungnya dia. Nilai pasar emas waktu itu adalah 100 juta. Oke, waktu beli 60 ketika dia hibahkan kepada si anak, nilainya 100 juta harga pasar. Dia belum jual nih barang. Barang ini belum jual, masih ada di rumah dia, ya kan? Selama ini orang selalu takut bahwa ada selisihnya kena pajak gitu loh. Selisihnya 40 juta tuh kena pajak, capital gain namanya ya, pajak atas keuntungan capital gain. Nah, berita ini membuat seolah-olah ini bisa dihindari. Yang which is itu salah, teman-teman ya. Analisis pajak mengatakan begini, bagi Bapak A, si pemberi ada keuntungan 40 juta. Tetapi karena diberikan ke anak kandung, keluarga saudara lurus, maka keuntungan ini bebas pajak. Satu. Yang kedua, bagi si boy, penerima, ini menerima emas senilai 100 juta. Karena diterimanya dari ayah kandung, maka hibah ini bebas pajak. Nah, ini dia cilaka teman-teman ya. Orang yang nggak ngerti, kalau tiba-tiba baca berita seperti ini nih, akan berpikir dengan cara yang salah teman-teman ya. Jadi ini kan seolah-olah ya, seolah-olah berita itu mau bilang mengatakan bahwa nanti kalau emas 40 juta itu, kalau dijual oleh si Mister B, si anaknya, senilai anggaplah 100 juta atau 200 juta gitu ya, maka si Mister B bisa bebas pajak gitu loh. Ini salah persepsi guys ya, salah persepsi ya. Jangan sampai teman-teman punya persepsi seperti itu. Ini berita menyesatkan kalau Anda sampai punya persepsi seperti itu. Ini sama seperti USD, sama seperti emas gitu ya. Jadi pernyataan yang benar begini teman-teman ya, menurut gua ya, capital gain itu harus kena pajak. Bisa kena pajak di pemberi hibah, bisa kena pajak di penerima hibah. Intinya kena pajak. Ya, yang lebih tepat sih gini, yang lebih tepat adalah capital gain dikenakan ketika emas itu dijual. Suatu hari lu menjual emas itu ada capital gain. Capital gain itu adalah kena pajak. Oke? Kalau ada wajib pajak yang berpikir ya, kalau Anda berpikir bahwa emas ini yang mungkin gue beli 10 tahun yang lalu gitu ya, kemudian gue hibahkan kepada anak di tahun ini, kemudian besok dia jual, kemudian capital gain-nya bisa tidak kena pajak, bisa bebas pajak, itu pemikiran yang salah, teman-teman ya. Itu blunder, teman-teman. Nah, gue yang kasih teman-teman, ini postingan gue ya, postingan gue di Instagram gue, postingan gue. Gue sampai mencari tahu peraturannya betul-betul gue cari tahu ya peraturannya gue cari benar-benar ini ada di PMK 114 2025 kalau nggak salah ya teman-teman tinggal baca sendiri ya teman-teman tinggal baca sendiri ini mungkin ada sedikit perubahan sedikit ya inti sih sama aja ya cuman ada perubahan gara-gara perubahan inilah maka muncul postingan yang seperti ini postingan yang mungkin salah kaprah oke teman-teman tinggal baca sendiri ya nanti ini juga ada di Instagram gue oke. Jadi intinya barang itu akan ditulis di Mister A, si pemberi hibah, ada penghasilan tidak kena pajak. Tetapi si Mister B tetap hanya tulis 60 juta gitu loh, bukan tulis 100 juta, ya sama aja bohong ya. Jadi si Mister B hanya tulis senilai 60 juta dan dia tetap kena capital gain 40 ketika dia jual, ya sama aja bohong gitu kan. Intinya hibah emas ataupun USD tetap perlu kena pajak atas capital gain ya, itu kata gue. Oke. Jadi begini teman-teman ya, biar lu nggak pusing. Intinya teman-teman, ini emas itu kan dia beli 60 juta dulunya ya, si ayah. Ketika emas itu dihibahkan kepada si anak, maka ayah keluar harta 60 juta. Ya dong, emas 60, dia hibah ke anak, maka keluarlah 60. Di peraturan PMK 114 itu mengatakan ayah harus lapor penghasilan tidak kena pajak 40. Menurut gue tidak perlu. Kenapa?
Toh si anak nggak bisa mengakui 40 itu. Si anak hanya bisa mengakui penghasilan hibah 60, bukan 100. Jadi apa manfaatnya si ayah lapor 40? Jadi omong kosong aja ya. Dan si anak itu muncul harta emas senilai 60. Dan juga muncul penghasilan tidak kena pajak 60 ya. Bukan 100 teman-teman ya. Bukan 40. Walaupun ketika diserahkan harga pasarnya adalah 100, si anak hanya bisa mengakui nilai emas senilai 60. Sehingga belum ada capital gain pada saat terjadinya hibah. Oke. Nanti ketika si anak jual emas, contohlah 200 gitu ya, maka capital gain dihitung dari 200 kurang 60, bukan kurang 100 gitu ya. Nah, jadi intinya masih sama seperti sebelumnya. PMK ini tidak merubah apapun, hanya teknisnya dibikin semakin ruwet, semakin bingung, semakin kacau. Karena di negeri Konoha punya satu prinsip ya, kalau bisa kami persulit, kenapa kami mesti permudah? Itu kan prinsip negeri Konoha. Jadi jangan berpikir teman-teman untuk mencari cara untuk lepas dari pajak atas capital gain ya untuk dunia emas dan USD, uang dolar ya. Jadi tidak ada solusi. Yang namanya emas USD itu nggak ada solusi. Ketika dijual akan kena capital gain. Baik itu melalui mekanisme hibah, warisan atau apapun. Ya, capital gain tetap kena pajak. Itu ya teman-teman ya. Dan kita sayangkan sekali ya Pusdiklat Pajak dari Ditjen Pajak RI resmi ya, DJP resmi bahkan memberikan berita yang agak-agak menyesatkan menurut gue ya. Sangat disayangkan. Oke teman, sampai jumpa. Semoga terbantu.